Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bu Guru selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita semua bisa terhindar dari bahaya COVID-19. Dan marilah kita sama-sama berdoa semoga proses belajar mengajar online kita hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang untung dan rugi. Untung dan rugi ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di dalamnya ada untung, ada rugi. Kemudian sebelum itu kita akan pelajari dulu tentang harga pembelian, harga penjualan. Nah, ini sering sekali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita ke pasar kan otomatis kita membeli, kemudian ada penjual yang menjual. Jadi proses-proses itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nanti Bu Guru jelaskan di video singkat penjelasan Bu Guru. Tolong diperhatikan video Bu Guru ya. Tolong diperhatikan, jangan hanya melihat catatannya saja, tapi perhatikan videonya supaya kalian paham apa yang Bu Guru jelaskan hari ini dan apa yang kita pelajari hari ini. Dan supaya kalian juga mudah mengerjakan soal-soal latihannya. Dan soal latihannya dikumpul ke WA pribadi Bu Guru paling lambat malam ini. Jangan lupa tulis nama dan kelasmu di lembar jawabanmu di sudut kiri atas atau kanan atas lembar jawabannya. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Baik anak-anak, kita masuk ke bagian kedua yaitu untung dan rugi. Oke, dalam untung dan rugi kita harus tahu berapa harga pembelian dan harga penjualan. Jadi kalau kita tahu berapa harga jual, berapa harga beli, baru kita tahu apakah dia untung atau rugi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu harga pembelian dan apa itu harga penjualan. Yang pertama, harga pembelian atau kita singkat HB. HB itu harga pembelian atau kita sebut modal ya. Harga pembelian atau modal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah ongkos atau biaya lainnya. Jadi harga pembelian itu uang yang dikeluarkan pedagang untuk membeli barang, itu namanya harga pembelian. Kemudian dalam situasi tertentu, misalnya ada biaya tambahan untuk memperbaiki, kemudian barang itu dijual kembali, maka modal adalah harga beli ditambah ongkos atau biaya lainnya. Jadi dia masuk modal. Selanjutnya harga penjualan. Harga penjualan atau kita singkat HJ adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Jadi kalau tadi harga pembelian adalah uang yang dikeluarkan pedagang, sekarang kalau harga jual adalah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualannya. Oke. Sekarang kita masuk ke untung. Apa itu untung? Untung terjadi jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Jadi kalau kita menjual lebih mahal daripada ketika kita membeli, itu untung. Jadi harga jual lebih besar daripada harga beli. Ketika kita menjual barang lebih mahal daripada ketika kita membeli, itu namanya untung. Cara menentukan besaran untung. Cara menentukannya adalah untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Ini harga jual dikurangi harga beli, itu untung ya. Contoh, toko Lisna membeli 1 lusin pulpen. Baik anak-anak, kita masuk ke bagian kedua yaitu untung dan rugi. Sebelum memasuki untung dan rugi, untuk untung atau rugi kita kan harus tahu dulu berapa harga pembelian, berapa harga penjualan, berapa harga yang ketika kita membeli, apakah lebih mahal ketika kita jual atau lebih murah ketika kita jual. Itu nanti mempengaruhi untung dan rugi. Kalau untung nanti seperti apa, kalau rugi seperti apa. Makanya kita bahas dulu apa itu harga pembelian, apa itu harga penjualan. Yang pertama, harga pembelian atau HB. Kita singkat HB, harga pembelian kita singkat HB. Jadi nanti kalau ada tulisan HB itu berarti harga pembelian. Harga pembelian atau modal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang.
Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah ongkos atau biaya lainnya. Jadi, misalnya kita membeli suatu barang, kemudian sebelum kita jual barang tersebut ada tambahan biaya-biaya lainnya, misalnya diperbaiki atau apa. Nah, biaya tambahan itu masuk di dalam modal itu. Jadi, kita hitung juga dia modal sebelum kita jual. Yang kedua, yang bagian B, harga penjualan atau HJ. Jadi harga penjualan kita singkat HJ adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Tadi kalau harga pembelian uang yang dikeluarkan pedagang untuk membeli barang, sekarang kalau HJ itu adalah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barangnya. Bagian C, untung. Untung terjadi jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Jadi ketika kita jual harganya lebih mahal daripada ketika kita beli. Jadi harga HJ lebih besar dari HB. Cara menentukan besaran untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Contoh, toko Lisna membeli 1 lusin pulpen. Jadi toko Lisna membeli 1 lusin pulpen Rp15.000. Jadi harga 1 lusin itu Rp15.000. Kemudian dijual dengan harga Rp1.500 per batang. Jadi 1 lusinnya harganya Rp15.000, kemudian dijual Rp1.500 per batang. Hitunglah keuntungan toko Lisna tersebut. Nah, untuk menyelesaikan berapa keuntungannya, kita lihat dulu, kita lihat berapa harga beli, berapa harga jualnya. Harga beli, berapa ketika harga dibeli? 1 lusin pulpen harga beli 1 lusin pulpen itu Rp15.000. Berarti harga belinya adalah Rp15.000. Berapa harga jual? Karena ini harga beli 1 lusin, berarti kita harus hitung juga harga jual 1 lusinnya. Yang diketahui di sini adalah harga jual per batang, per pulpen, maksudnya per batang itu 1.500. Berarti kita harus kalikan berapa 1 lusin? 1 lusin isinya 12. Berarti kita kalikan di sini 12 dikali harga per batangnya. 12 dikali 1.500. Kenapa dikalikan 12? Karena ini kan harga per batang, sementara pulpen tadi ada 1 lusin. Berarti kita harus cari harga jual per lusin, karena ini harga beli per lusin, makanya harga jualnya juga harus per lusin. 1 lusin ada 12, harga satuannya 1.500. Berarti 12 dikali 1.500 sama dengan Rp18.000. Oke. Harga belinya Rp15.000, kemudian harga jualnya Rp18.000. Nah, coba perhatikan di sini. Oke, di sini perhatikan harga jual lebih besar daripada harga beli. Jadi di sini ini harga jual lebih besar daripada harga beli, makanya dia adalah untung ya. Karena kenapa? Harga jualnya lebih besar daripada harga beli, makanya dia untung. Makanya kita cari di sini. Oh, ternyata dia untung. Berarti untungnya sama dengan tadi rumus untung tadi di atas ya. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Berarti untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Berapa harga jualnya tadi? Harga jualnya 1 lusin adalah Rp18.000. Rp18.000. Berapa harga belinya? Harga belinya Rp15.000. Berarti Rp18.000 dikurangi Rp15.000. Rp18.000 dikurangi Rp15.000 adalah Rp3.000. Berarti untungnya adalah Rp3.000. Jadi besar keuntungan toko Lisna adalah Rp3.000, karena tadi soalnya kan yang ditanyakan hitunglah keuntungan toko Lisna tersebut. Kita dapat Rp3.000, berarti keuntungan toko Lisna adalah Rp3.000. Bagian D, rugi. Jadi rugi, apa itu rugi? Rugi terjadi jika harga beli lebih besar daripada harga jual. Jadi ketika kita menjual ternyata harganya lebih murah. Jadi harga belinya lebih mahal daripada harga jualnya. Atau harga beli lebih besar daripada harga jual, atau harga belinya lebih mahal daripada harga jualnya.
Kalau terjadi seperti itu, bagaimana cara menentukan rugi? Jadi rugi itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Kenapa? Karena harga belinya lebih besar daripada harga jual. Makanya rugi itu harga beli dikurangi harga jual. Contoh, Pak Agus membeli 3 ekor kambing dengan harga Rp3.750.000. Jadi harga 3 ekor kambing itu dibeli Pak Agus dengan harga Rp3.750.000. Ingat ya, ini 3 ekor kambing, harganya Rp3.750.000. Setelah dijual laku Rp1.200.000 per ekor ya. Dibeli dengan harga 3 ekor kambing dibeli dengan harga Rp3.750.000. Dijual, kemudian dijual kembali dengan harga Rp1.200.000 per ekor. Nah, pertanyaannya, kerugian yang dialami Pak Agus adalah titiknya kita lihat dulu. Di sini berapa harga belinya, berapa harga jual. Harga beli 3 ekor kambing itu adalah Rp3.750.000. Kemudian harga jual ini 3 ekor kambing, sementara dijualnya per ekor, berarti kita kalikan di sini 3 dikali harga jual per ekor. Harga jual per ekornya adalah Rp1.200.000. 3 dikali Rp1.200.000 adalah Rp3.600.000. Ini harga jualnya. Kemudian ini harga belinya. Ternyata harga jualnya lebih kecil daripada harga beli, atau dengan kata lain harga belinya lebih mahal daripada harga jual. Nah, tadi kalau harga beli lebih besar daripada harga jual berarti rugi. Nah, sekarang bisa kita tentukan berapa kerugiannya. Rugi tadi kan harga beli dikurangi harga jual. Berarti kita cari ruginya di sini. Besar kerugiannya, rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Oke. Berapa harga belinya? Harga belinya Rp3.750.000. Rp3.750.000 dikurang harga jual. Harga jualnya berapa? Rp3.600.000. Ini harga beli dan harga jual per 3 ekornya ya. Rp3.600.000. Rp3.750.000 dikurang Rp3.600.000 adalah Rp150.000. Jadi ruginya adalah Rp150.000. Jadi tadi kan pertanyaannya, kerugian yang dialami Pak Agus adalah Jadi Pak Agus mengalami kerugian sebesar Rp150.000. Jadi kita dapat tadi dari sini, dari ini ya, dari harga beli kurang harga jual. Setelah kita hitung ternyata Rp150.000. Jadi kerugian yang dialami Pak Agus adalah Rp150.000 dari penjualan sapi tersebut, 3 ekor sapi tersebut. Selanjutnya bagian E, impas. Apa itu impas? Jadi impas terjadi jika harga beli sama dengan harga jual. Misalnya kita membeli 1.000, kita jual 1.000. Nah, itu kan berarti harga beli sama dengan harga jual. Nah, dalam keadaan ini pedagang tidak untung dan juga tidak rugi. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Kenapa? Karena dia jual harga modal, harga beli sama dengan harga jual. Contoh, Kinara membeli mobil bekas seharga Rp10 juta. Jadi membeli mobil bekas harga Rp10 juta. Kemudian mobil itu diperbaiki, menghabiskan biaya Rp1.500.000. Jadi mobilnya rusak, kemudian dibawa ke bengkel, biayanya habis Rp1.500.000. Mobil tersebut dijual lagi dengan harga, jadi setelah diperbaiki di bengkel, mobil tersebut dijual lagi dengan harga Rp11.500.000. Jadi setelah diperbaiki dijual lagi dengan harga Rp11.500.000. Pertanyaannya, impas untung atau rugi yang dialami Kinara. Jadi untuk tahu apakah impas untung atau rugi, kita lihat dulu
harga pembeliannya dengan harga penjualannya. Apakah lebih besar harga penjualan atau lebih kecil atau sama saja dengan harga pembelian. Kita lihat. Pada saat dibeli, mobil tersebut harganya 10 juta. Jadi mobil tersebut dibeli dengan harga 10 juta rupiah. 10 juta. Kemudian diperbaiki, berarti di sini ada biayanya. Biayanya adalah 1.500.000 rupiah. Nah, ini adalah modal ya. Jadi modal itu ada beli ditambah biaya, itulah modal atau harga pembelian. Harga beli. Jadi beli ditambah biaya inilah yang disebut dengan harga beli. Ini kita jumlahkan, ini adalah harga belinya. Jadi harga beli awal ditambah biaya itulah harga belinya. 10 juta ditambah 1.500.000 adalah 11.500.000 rupiah. Inilah harga pembeliannya atau modalnya. Modalnya adalah 11.500.000 rupiah. Tadi Kinara menjualnya dengan berapa? Harga jual mobilnya berapa? Oh, ternyata harga jualnya adalah 11.500.000. Berarti harga belinya 11.500.000. Harga belinya juga 11.500.000. Ternyata di sini harga beli dan harga jual, harga beli itu sama dengan harga jual. Tadi kalau harga beli sama dengan harga jual, berarti pedagang itu tidak untung dan tidak rugi atau impas gitu. Jadi ini karena harga jual sama dengan harga beli, maka Kinara mengalami impas atau hanya balik modal. Kenapa? Karena modalnya tadi kan ini modalnya 11.500.000, dijual lagi 11.500.000. Ya, memang awalnya dia beli 10 juta. Kalau tidak ada biaya lain-lain mungkin dia untung. Tapi kan di sini ada biaya perbaikannya senilai 1.500.000. Jadi biaya perbaikannya itu masuk juga, di harga pembelian atau di modal. Jadi karena ada biaya perbaikannya sehingga harga belinya atau modalnya adalah 11.500.000. Dia jual lagi dengan harga 11.500.000. Nah, harga belinya sama dengan harga jual. Nah, Kinara ini tidak untung dan tidak rugi atau impas, atau dia hanya mengalami balik modal gitu ya. Untuk hari ini yang dicatat ini ya anak-anak, untung dan rugi sampai di sini ya. Ini dicatat semua. Kemudian ini rugi ditulis sampai di sini. Ini impas juga ditulis. Jadi nanti Bu Guru kirimkan fotonya, ditulis, dicatat. Nah, yang ini adalah soal latihan atau tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Bu Guru jelaskan sedikit. Windy membeli 1 dus air minum yang berisi 24 gelas seharga 18.000. Jadi 1 dus itu ada 24 isinya, harga 1 dosnya adalah 18.000. Ingat ini harga 1 dus 18.000 rupiah. Air minum tersebut dijual lagi dengan harga 1.000 rupiah per gelas. Jadi ini dijual dengan harga 1.000 rupiah per gelas. Jadi nanti kalian harus cari dulu berapa harga 1 dosnya, karena harga pembeliannya di sini kan 18.000 per dos. Jadi kalian harus cari harga penjualnya per dos, 1 dosnya berapa. Nah, setelah itu, untung atau rugikah Windy? Nah, untung atau rugi ini diketahui setelah kalian mencari harga pembelian dan harga penjualan 1 dosnya. Kalau untung, hitung untungnya berapa dengan menggunakan cara tadi. Kalau ruginya berapa. Yang kedua, Pak Anwar membeli sebuah televisi seharga 1.500.000. Sebulan kemudian televisi itu rusak dan menghabiskan 250.000 rupiah untuk memperbaiki. Jadi harga awalnya 1.500.000, kemudian diperbaiki menghabiskan 250.000 rupiah. Setelah selesai diperbaiki, Anwar menjualnya dengan harga 1.255.000 rupiah. Hitunglah kerugian yang dialami Pak Anwar dari penjualan televisi tersebut. Jadi kalau rugi itu kan harga beli dikurang harga jual. Hitung berapa kerugian yang dialami Pak Anwar. Seperti itu anak-anak. Jadi untuk materi hari ini Bu Guru rasa cukup. Tolong dikerjakan tugasnya dan dikumpul ke WA pribadi Bu Guru. Bu Guru tunggu paling lambat malam ini. Untuk materi hari ini Bu Guru rasa cukup. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.